Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam doa fajar pada pagi hari ini. Dengan tubuh yang diberkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan saudara. Allah terus menolong menyertai kita. Allah terus menolong membimbing kita sampai pada pagi hari ini. Kita masih boleh ada dengan kekuatan tubuh, kesehatan yang Tuhan terus beri dalam kehidupan kami. Maka nafas hidup yang tidak pernah berhenti, satu anugerah Tuhan yang besar yang perlu kita syukuri pada pagi hari ini. Dia Allah yang sungguh baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan saudara. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tunduk kepala, kita akan berdoa sebelum kita akan masuk dalam penyembahan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah, Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Allah yang terus menolong, menjaga kami, seperti biji matamu sendiri Tuhan. Kasih setiamu Tuhan yang terus kami rasakan, anugerah-Mu yang besar yang terus kami nikmati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bersyukur dan bersyukur oleh sebab kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami izinkan Allah Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami membuka hati kami. Kami mengizinkan Tuhan Engkau hadir di hati kami masing-masing. Engkau hadir dan bicara bagi kami masing-masing Tuhan. Engkau hadir dan melawat setiap kami, sehingga kami semua boleh merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua boleh disentuh dengan kuasa surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepada Engkau. Membawa semua kerinduan kami kepada Engkau Tuhan. Kami beri penyembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami berikan pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kuasai setiap hati kami. Kuasailah setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan damai dan sejahtera. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
menyembah Engkau Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
memberi damai, firman-Mu yang memberi kuat, firman-Mu peganganku, firman-Mu, firman-Mu yang menerangi, firman-Mu yang memberi damai. Terima kasih. Firman-Mu yang memberi kuat, firman-Mu peganganku, takkan pernah Kau membiarkan, takkan pernah Kau meninggalkan. Kau bersabda, Kau menyertaiku dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Takkan pernah Kau membiarkanku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau bersabda, Kau menyertaiku dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Firman-Mu selalu yang bersinar, firman-Mu yang memberi damai. Oh, Yesus, haleluya. Firman-Mu hanya firman-Mu pegangan hidup kami. Hanya firman-Mu, hanya firman-Mu pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini sebelum kami melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami, sebab semua pekerjaan, semua hal yang kami kerjakan, kami tahu semua datangnya dari Tuhan. Sebelum kami melakukan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap kami rindu Tuhan tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Firman-Mu yang menerangi kami, Amin. firman-Mu yang memberi damai, Amin. firman-Mu yang memberikan kami Ya. kekuatan. Firman-Mu itulah pegangan hidup kami. Haleluya. Terima kasih berbicara kepada kami pagi ini Haleluya. di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan Amin. baik. Shalom Elohim. Shalom. Selamat pagi. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan Open Doors bagian yang ke-6. Dan Open Doors bagian ke-6 ini saya beri judul The Door of Salvation, pintu keselamatan. Mari kita buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10. Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan ayatnya ke-10. Saya akan melanjutkan Open Doors, serial Open Doors kita. Dan saya berdoa tidak ada di antara saudara-saudara yang mengikuti Open Doors ini, serial Open Doors ini, ada yang terputus di tengah jalan. Sebab ini adalah satu paket, sebuah puzzle, dan
Tidak boleh ada satu bagian yang lepas dari pasal itu. Kitab Injil Yohanes pasal 10. Saya bersyukur di masa pandemi ini, saudara-saudara, saya sering kali juga mengikuti ada banyak hamba-hamba Tuhan yang siaran langsung, apakah lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Zoom dan berbagai media sosial yang lainnya untuk membagikan kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran. Dan saya percaya ini adalah cara Tuhan untuk membawa kita untuk makin hari makin punya koneksi begitu kuat dengan Sang Pemberi kehidupan, Sang Juru Selamat kita. Mari kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan baca dan saudara-saudara perhatikan Alkitabnya. Semua yang sudah menemukan bagian ini sama-sama katakan amin. Baik, saya akan baca dan saudara-saudara Bapak Ibu akan mengikuti pembacaan ini dan mengikuti pemaparan firman, penggalian firman pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, saudara, ayat ini saya sudah beberapa kali menyampaikan dalam sisi-sisi yang lain. Dan pada pagi hari ini di dalam Open Doors bagian yang ke-6 saya akan menyampaikan dalam pandangan salvation atau keselamatan. Sebab saudara perhatikan di sana ayat 10a, di sana Yesus berkata bahwa pencuri atau iblis, jadi pencuri itu adalah iblis ya. Pencuri atau iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Pertanyaannya, apa yang iblis curi, saudara-saudara? Yang iblis curi dari kehidupan kita adalah kehidupan Tuhan. Jadi kita ini pada awalnya kita ini adalah satu semacam benda mati yang tanpa kehidupan. Tapi kemudian kita ini menjadi hidup. Saudara kalau ingat flashback kembali kepada perjanjian lama dalam kitab Kejadian, pada waktu Allah menciptakan manusia pertama, kita ini sebenarnya satu onggokan tanah liat saja. Tapi kemudian Allah menghembuskan ruah roh Allah ke dalam hidup manusia, ke dalam onggokan tanah itu, maka kemudian menjadi hidup. Nah, saudara-saudara, kerjanya iblis adalah dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi? Dia rampas dari hidup kita adalah kehidupan. Dan itu adalah goalnya iblis, saudara. Dan dia membinasakan, dia mencuri, kemudian membunuh. Artinya apa? Membunuh artinya apa? Supaya kita tidak beroleh hidup kekal. Kalau dia membunuh, dia berhasil membunuh saudara dan saya, saudara, maka kita hanya mempunyai kehidupan yang bagaikan onggokan tanah yang tidak berarti. Sebab ujung dari kehidupan, goal dari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan kekal di surga. Semua ada pada halaman yang sama. Katakan amin. Jadi saya berdoa saudara punya pemahaman yang makin dalam. Jadi ujung dari hembusan nafasnya Allah memberikan kehidupan kepada manusia pertama, tujuannya adalah supaya manusia itu boleh hidup dan memiliki kehidupan, dan kemudian melangsungkan kehidupan di Taman Eden tanpa ada dosa. Tapi ketika dosa datang, itu juga kerjaan iblis, saudara. Maka kemudian manusia harus dihempas keluar dari Taman Eden. Tapi iblis tidak pernah puas. Ketika Yesus kemudian datang dan kemudian mengerjakan keselamatan kepada kita dan memberikan kehidupan kembali yang telah hilang dari hidup kita akibat dosa, maka iblis ini Alkitab berkata dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Perhatikan saudara, dia bekerja lembur siang dan malam. Dia rindu, dia ingin merampas kembali kehidupan yang telah Yesus berikan kepada kita. Dan itu adalah goalnya. Nah, kalau kita tidak menyadari ini, saudara, bahwa sebenarnya kehidupan yang tadinya hilang di Taman Eden akibat dosa Adam dan Hawa, dan kemudian Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang hilang itu kembali. Makanya dia berdoa, mengajarkan doa, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga." Dia rindu kehidupan sorga itu kembali dalam hidup kita. Apa yang hilang itu kembali dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, ini adalah goalnya iblis. Dia membunuh dan membinasakan. Dan bahkan sebelum dia mengambil dan merampas kehidupan kekal, dia membunuh masa depan kita. Jadi kalau saudara perhatikan
kalau saudara dan saya kita tidak berjaga-jaga, kita berkata berjaga-jagalah, waspadalah. Sebab kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, pesan Bang Nabi. Jadi ujung daripada desainnya iblis, desainnya pencuri itu adalah dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi bukan cuma nanti kita lepas dari kehidupan kekal, tetapi selama kita ada di bumi, kalau saudara tidak waspada, saudara dan saya, tentu saya sedang berkhotbah kepada diri saya sendiri. Kalau kita tidak waspada, maka dia akan berusaha membinasakan tubuh kita. Dia akan berusaha membinasakan masa depan kita, saudara. Saya perhatikan, kalau kita sudah kehilangan kehidupan yang Yesus tanami dalam hidup kita, percaya deh saudara, kehidupan kita akan kacau. Kehidupan kita akan keluar dari tujuan Tuhan menetapkan kita. Saya percaya hidup kita akan kacau, kehidupan kita akan hancur, saudara. Desain atau goalnya iblis yang paling terakhir, perhatikan. Jadi goalnya itu dia mengacaukan, iblis ini dia mengacaukan kehidupan kita di bumi supaya tujuan Tuhan untuk membuat Iqsal berhasil itu hancur. Tujuan Tuhan untuk membuat Randol itu berhasil dihancurkan oleh si pencuri yang membunuh dan membinasakan. Dia akan berusaha untuk menghancurkan. Dia memotong jalan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak waspada, saudara, kita tidak waspada, ini sangat berbahaya. Dan goal terakhir adalah dia akan menghancurkan kita di bumi ini. Dan kemudian goal terakhir adalah dia merampas keselamatan dari hidup kita sehingga tidak ada kehidupan kekal. So, saya berdoa di dalam Open Doors bagian yang kami ini, kita sungguh-sungguh akan memperhatikan pesan Tuhan ini. Ini pesan sorga kepada kita. Nah, kalau kemudian itu adalah cara kerjanya iblis, pertanyaannya bagaimana supaya Yesus menolong kita? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kehidupan, keselamatan itu tetap terjaga di dalam hidup kita? Perhatikan Yohanes pasal 10 ayat 9 pembacaan kita. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa saja yang melalui aku, ia akan selamat dan menemukan padang rumput." Jadi saudara, Yesus sedang berkata, "Hei, kamu akan binasa. Iblis ini kerja lembur." Ini perumpamaan, saudara perhatikan. Ini adalah firman yang diucapkan langsung, pengajaran yang langsung diucapkan oleh Yesus. Ada orang di sini? Ya. Dan Yesus berkata, dia mengingatkan para murid, iblis itu dia datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu hati-hatilah, datanglah, hanya akulah pintu, akulah pintu. Kalau kamu datang melalui pintu, melalui aku, kata Yesus, maka kamu akan selamat dan menemukan padang rumput. Ya. Katakan bersama saya, kalau saya follow me, kalau saya memiliki Yesus, di dalam hidup saya, saya dijamin pasti selamat. Yes. Saudara perhatikan. Jadi kalau sudah selamat, maka kalau saudara sudah melalui pintu, saudara dan saya kita sudah datang kepada Yesus, kita memiliki Yesus. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau punya Yesus, punya segalanya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Sebab Yesus adalah pintu. Kalau saudara dan saya kita sudah menemukan Yesus, mendapatkan Yesus, dan masuk di dalam Yesus, masuk melalui pintu, maka jaminan garansi pertama selamat. Yang kedua, dia akan membawa kita menemukan padang rumput. Jadi sebenarnya anak Tuhan itu didesain Tuhan untuk selamat. Katakan amin. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi Yesus datang hanya dengan satu tujuan, agar kita diselamatkan kembali. Untuk itu maka Tuhan ingin kita memiliki Yesus. Yesus harus ada di dalam hidup kita, sebab dia ingin kita selamat dan kita memiliki hidup yang kekal di sorga, saudara-saudara. Dan Tuhan juga ingin memberi hidup yang berkelimpahan. Dan itu adalah padang rumput, hidup yang berkelimpahan. Barang siapa melalui aku, kata Yesus, maka dia akan selamat dan dia menemukan padang rumput. Itu ayat
membunuh dan membinasakan, tapi aku datang memberikan hidup yang berkekurangan. Katakan amin. Tidak lipat. Kalau kita berkata hidup yang berkelimpahan, apa maksudnya hidup yang berkelimpahan? Padang rumput itu coy. Ya. Kalau seekor domba menemukan padang rumput itu yang berkelimpahan, sangat berlimpah. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita. Keselamatan itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Hanya karena anugerah. Roma pasal 10 ayat 9. Jadi keselamatan adalah kasih karunia atau anugerah yang diberikan kepada manusia karena percaya dalam hati dan dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, apa garansinya bahwa kita pasti selamat? 1 Yohanes, saudara catat ya, kalau saya menyampaikan Open Doors ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti serial Open Doors ini memiliki catatan sehingga bisa mencatat ayat-ayatnya supaya kita bisa mengulang lagi pembacaan ayat-ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Artinya bahwa kalau kita memiliki Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat. Keselamatan bukan sebuah mudah-mudahan, tapi keselamatan itu sebuah kepastian. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara dan saya dipanggil Tuhan, kita tidak takut dan worry, kita tidak khawatir, sebab keselamatan itu sebuah kepastian. Surga itu menjadi tempat kita yang pasti. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada orang Kristen yang ditanya, saudara, kalau sudah kita mulai ibadah offline, ibadah normal kembali, bertemu satu dengan yang lain, dan kemudian kalau ada pendeta yang khotbah, dan kemudian di ujung khotbah itu dan dia altar call, kemudian dia bertanya, adakah di antara saudara yang belum selamat, yang ingin diselamatkan? Boleh angkat tangan. Saya begitu sedih kalau saudara sekian lama ada di gereja, tapi saudara masih mengangkat tangan dan saudara ingin didoakan karena saudara ingin selamat. Itu something wrong, saudara. Ada sesuatu yang salah di sana. Kalau saudara angkat tangan dan saudara ingin didoakan supaya saudara mendapatkan kekuatan, saudara ditolong Tuhan, itu harus. Tetapi kalau saudara mengangkat tangan karena saudara ingin selamat, itu ada sesuatu yang salah. Dengarkan saudara, waktu saudara menerima Yesus, saudara datang kepada pintu itu. Keselamatan itu sebuah kepastian. Amin. Mari katakan bersama saya, karena saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya, maka saya pasti selamat. Yes. Jadi jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi jaminan keselamatan itu di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus. Only one, hanya satu-satunya, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kedudukan, pangkat, dan semua kehebatan dunia ini tidak bisa menjadi jaminan dan garansi bagi kita untuk masuk surga. Tetapi yang menjadi jaminan bagi kita hanya satu pribadi, yang namanya Yesus. Amin. Katakan bersama saya, Yesus adalah garansi atau jaminan hidup kekal bagi hidup saya. Amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Semuanya ini kutuliskan, perhatikan ini, semuanya ini kutuliskan kepadamu. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 13. Saya buka supaya kita lihat ya, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13.
Mari kita buka Alkitabnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan. Perhatikan ya, semuanya ini Rasul Yohanes sedang mengatakan ini, saudara-saudara. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah. Tahu, saudara-saudara, perhatikannya. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu semua yang percaya kepada Anak Allah. Siapa Anak Allah? Yesus, saudara. Ya. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu semua yang percaya kepada Anak Allah. Siapa? Yesus. Tahu semua ini supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Jadi saudara berkata, saya tulis ini. Kalau bahasa Ambon, beta tulis ini supaya Ose tahu. Ya. Ose yang percaya Yesus ini Ose tahu. Kio. Kalau bahasa Jawa, kulo nulis niki supaya panjenengan ngertos, supaya saudara tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Amin. Jadi nggak ada mudah-mudahan di dalam Yesus. Ya. Di dalam Yesus itu pasti. Katakan bersama saya, pasti. Pasti. Saya ingin memberikan teaching ini kepada kita di hari-hari ini supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi dan mendapatkan kekuatan baru membaharui kuat kita hari-hari ini. Masa pandemi adalah bagaikan badai yang membawa kita sampai ke tempat yang tinggi dan membaharui kuat kita, saudara. Amin. Jadi perhatikan, saudara, semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada Anak Allah, yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saya akan dengan cepat menyampaikan kepada saudara, kalau saudara sebagai orang percaya, maka saudara akan menemukan ada 3 pandangan tentang keselamatan. Ya, saya berusaha untuk tidak banyak memaparkan lebih dalam sebab ini online dan banyak yang bukan cuma dari keluarga MBC, ada juga dari berbagai denominasi yang lain mengikuti pengajaran Open Doors ini. Tetapi saudara, saya ingin menyampaikan 3 pandangan umum yang terjadi, 3 pandangan teologia tentang keselamatan. Yang pertama, pandangan bahwa keselamatan tak bersyarat atau sekali selamat tetap selamat. Dasar biblikalnya, dasar Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12. Kita tidak akan baca, catat saja. Yohanes pasal 17 ayat 12, kemudian Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 31. Sekali selamat tetap selamat. Ini yang disebut dengan keselamatan tidak bersyarat. Saudara, pernah muncul ada satu pengajaran yang mereka memberi nama pergerakan mereka Hypergrace. Kalau saudara pernah mendengar pengajaran Hypergrace ini, intinya kalau seseorang sudah menerima Yesus, sekalipun dia berzina, sekalipun dia membunuh, sekalipun dia menipu, sekalipun dia mencuri dan berbuat jahat apa saja, tidak mengurangi kasih Yesus di dalam dirinya. Artinya bahwa berbuat apa saja, selama dia sudah percaya Yesus, dia berbuat jahat apa saja dia pasti selamat. Nah, saudara, dulu saya punya prinsip itu. Dulu. Jadi ke gereja, haleluya, haleluya. Tapi pulang masih minum mabuk, masih merokok, suka berkelahi, dan berbagai yang lain. Saya tidak perlu mengungkapkan semua kejahatan di sini karena di sini bukan tempat pengakuan dosa, saudara. Tetapi bagi saya enjoy saja, kita enjoy saja karena kita punya pemahaman bahwa kalau saya sudah terima Yesus, sekalipun saya berbuat dosa, nggak apa-apa, saya pasti selamat. Betul, terima Yesus. Yesus adalah pintu. Kalau kita menemukan Yesus, kita pasti selamat dan menemukan padang rumput. Itu garansinya. Tapi dengarkan saudara, ini artinya pengajaran ini artinya kemudian meremehkan karya keselamatan. Bahkan ada yang judul pernyataan, selingkuh itu enak.
selingkuh itu indah. Saya berdoa supaya panduan hidup kita hanya Alkitab saja. Amin. Kita back to the Bible, kita kembali kepada Alkitab. Alkitab berkata, kita diselamatkan karena iman. Ya. Yakobus pasal 2:17. Perhatikan, karena kita diselamatkan karena iman, maka kalau saudara menarik itu kepada kitab Yakobus pasal 2:17, di sana Yakobus berkata begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati loh. Artinya bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan apa? Keselamatan itu harus dikerjakan. Masa sih kita mau menyalibkan Yesus yang kedua kali? Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, orang yang menerima Yesus dan setia sampai akhir. Saudara catat ya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Orang yang telah menerima Yesus dan setia, setialah, setia sampai mati. Mari kita nyanyi pagi hari ini. Haleluya. Mari tepuk tangan yang punya tangan, khusus yang punya tangan. Biar ada di rumah yang punya tangan. Haleluya. Tangan kita adalah musik juga. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah bahasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sendiri. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Jadi Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 itu orang yang telah menerima Yesus. Dan saudara perhatikan, bukan cuma menerima Yesus, tetapi dan setia sampai akhir. Dialah yang layak menerima mahkota kehidupan. Ya. Jadi menerima Yesus dan jangan titik. Menerima Yesus dan setia sampai akhir, dia pasti selamat. Oleh karena itu setialah. Jangan karena jabatan saudara tinggalkan Yesus. Jangan karena uang saudara tinggalkan Yesus. Jangan karena wanita atau pria. Jangan cuma orang bilang wanita, itu wanita tidak berdiri sendiri, ada wanita dan pria. Jangan karena wanita atau pria saudara tinggalkan Yesus. Jangan karena kenikmatan dunia sementara ini saudara tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang percaya katakan amin. Tidak ada satupun yang bisa menggeser Yesus dari hati kita. Ya. Tidak boleh. Apa saja, kenikmatan dunia apa saja, jabatan ke apa saja, tidak boleh. Bahkan wanita aduhai sekalipun tidak boleh menggeser Yesus di hatimu dan hatiku. Yang jomblo katakan amin. Amin. Ya, sebab banyak orang ini mudah sekali. Lalu kemudian orang biasanya menyampaikan bahwa 3 T yang membuat orang jahat. Pertama, T pertama harta. Kemudian yang kedua tahta. Yang ketiga wanita. Tapi saya tambah wanita pria. Tapi prianya nggak ada T-nya. Tahta, harta, wanita. Ini kadang-kadang membuat banyak orang kehilangan pegangan kehidupan. Yang tadinya berpegang erat kepada Yesus keselamatan, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus tidak akan pernah bergeser dari hatiku. Tapi ketika buka mata lihat ada sesuatu yang indah, keindahan dunia ini sementara, kemudian menyingkirkan Yesus dalam hati kita.
Bahkan ada yang kemudian menyingkirkan panggilan gara-gara janda. Saudara-saudara, kita semua yang memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah keselamatan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya sampaikan kebenaran ini supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan sehat. Pandangan yang kedua, ada pandangan, ada pengajaran yang salah, saudara. Mereka menekankan bahwa kita selamat oleh karena perbuatan baik. Saudara, saya mau tegaskan bahwa apapun dan seberapapun perbuatan baik kita, seberapapun pengorbanan kita yang kita lakukan, tidak dapat menyelamatkan kita kecuali saudara dan saya kita memiliki iman di dalam Yesus. Saya tegaskan itu, saudara. Bahkan kalau saudara membaca dalam 1 Korintus pasal 13, sekalipun kita menyerahkan diri kita untuk dibakar, kalau kita tidak memiliki kasih, kasih itu bicara mengenai kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, yang ketiga, saudara, saya tidak akan panjang di situ. Yang ketiga, pandangan yang benar, ini yang benar adalah bahwa keselamatan itu karena kita peroleh karena korban Yesus di atas kayu salib. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita selamat karena korban Yesus di atas kayu salib. Dia yang menggantikan kita. Seharusnya saudara dan saya, kita yang harus ada di tiang gantungan salib itu. Kita harus menderita, kita harus binasa. Karena kita berkata kita dikandung dalam dosa, kita dilahirkan dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan keselamatan. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua kita berdosa, tapi Yesus telah berkorban menggantikan kita. Dia yang adalah Allah, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia mengambil tanggung jawab menggantikan posisi kita. Dan karena itu maka kalau kita percaya Yesus, kita selamat. Waktu di padang gurun, karena bangsa Israel berbuat dosa, kemudian Tuhan mengirimkan ular beludak datang. Dan kemudian ular mulai menggigit setiap orang. Dan kemudian dipasangkanlah patung ular. Siapa saja yang memandang kepada patung itu, patung ular itu, maka dia akan selamat. Sekalipun kagigit ular, tapi dia tidak mati. Jadi sebenarnya itu adalah gambaran dari kalau saudara dan saya, kita memandang kepada salib Yesus, kita datang kepada Yesus, maka keselamatan itu sebuah kepastian. Amin. Tapi perhatikan, setelah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Efesus pasal 2 ayat 12. Baca Efesus pasal 2 ayat 12. Efesus pasal 2 ayat 12. Saya berharap bisa selesai. Efesus 2 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau saudara mengakui bahwa ini adalah firman, saudara perhatikan, maka saudara harus mengerjakan, saudara dan saya kita harus mengerjakan keselamatan. Bukan cuma percaya Yesus, bukan cuma lihat salib Yesus dan kemudian kita selamat. Kita selamat, kita datang kepada Yesus. Yesus adalah pintu keselamatan. Tapi dalam Efesus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Waktu kita terima Yesus, maka kita memperoleh keselamatan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita mengerjakan keselamatan kita yang telah kita terima. Sekarang dengan cepat, bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan kita? Number 1, cara untuk kita mengerjakan keselamatan kita yang pertama adalah menjaga keselamatan hidup dalam kekudusan. Katakan bersama saya kekudusan. Follow me, katakan bersama saya di rumah kekudusan. Ikuti saya. Saya harus hidup di dalam kekudusan. Yes. Nah, jadi kita terima Yesus. Yesus adalah pintu untuk selamat. Tapi tidak hanya sampai di situ, itu masih koma. Kita harus setia sampai akhir, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Cara mengerjakan keselamatan ini sebelum
Tuhan memanggil kita, yang pertama adalah kita harus hidup di dalam kekudusan dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini caranya, menjaga kekudusan, hidup dalam kekudusan. Bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan yang telah kita terima? Caranya menjaga kekudusan. Setelah itu baru kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak menjaga hidup dalam kekudusan, kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saudara, ingatlah bahwa kita selamat karena Yesus yang menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Jalan Via Dolorosa Yesus jalani. Bukit Golgota menjadi saksi sang juru selamat kita, memikul semua penderitaan hidup kita, saudara-saudara. Semua itu Yesus lakukan karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Karena kasih-Mu terlalu besar, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kita nyanyikan pujian ini, saudara-saudara. Mari kita memandang kepada salib itu, betapa besar pengorbanannya kepada kita, supaya saudara dan saya selamat. Salvation. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Setiap kali saudara berbuat dosa, ingatlah lagu ini. Terlalu mahal darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Jangan berbuat dosa. Tapi kalau saudara dan saya kita sudah berdosa, jangan takut, pintu pengampunan masih terbuka bagi kita. Anugerah dan kasih Tuhan selalu tersedia bagi kita. Tetapi kita harus janji. Kita datang kepada Tuhan dan kita janji. Kalau sudah jatuh dalam dosa, cepatlah bangun kembali dan jangan berbuat dosa lagi. Raja Daud seorang yang hebat pernah jatuh dalam dosa. Jadi kalau saudara ketika mendengar firman ini, kemudian firman ini berbicara kuat dalam hatimu, dan saudara tertuduh Roh Kudus berbicara dalam hatimu, jangan kemudian penyesalan itu membuat engkau makin down. Bangkitlah dan kemudian pandang kepada salib. Pintu pengampunan terbuka bagi kita. Lewat firman ini Tuhan ingin agar setiap hari kita mengoreksi hati kita. Setiap hari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan kita mengoreksi hati kita. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Kenapa demikian, saudara? Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Alkitab berkata Tuhan datang
kawan permain menjemput kita orang saleh-salehnya, atau dia datang secara pribadi di mana kita dipanggil Tuhan. Baca firman Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Tuhan tolong kita semua jaga kekudusan dan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Adalah cara kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Yang kedua, yang terakhir, cara mengerjakan keselamatan kita adalah menggunakan semua talenta, karunia, waktu, dan harta untuk melayani Tuhan. Dengarkan saudara, sadarlah bahwa semua yang ada pada kita bukan milik kita, hanya titipan Tuhan. Tuhan hanya mempercayakan dan kita bukan miliknya, kita hanya pengelola. Pemilik adalah Tuhan. Semua yang ada pada kita bukan milik kita. Ownernya itu Tuhan. Tuhan pemilik perusahaan, Tuhan pemilik kebun anggur. Kita ini hanya pengelola, sadarlah kita hanya pengelola. Jadi saudara, kalau saudara sadar perusahaan yang saudara miliki hari ini adalah pengelola, saudara pengelola. Ketika ada goncang, saudara tidak akan stres karena saudara tahu yang akan bertanggung jawab adalah ownernya di sorga. Kita hanya pengelola. Jadi kalau saudara dan saya kita tahu bahwa semuanya kita hanya pengelola, maka kita harus menggunakan semua itu hanya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Gunakan semua yang ada pada kita untuk melayani Tuhan, sebab hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu kapan waktu itu datang. Tetapi selama kita mempersiapkan diri kita, Yesus berkata, adakah ketika aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Saya berdoa Tuhan akan berkata kepada setiap saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan yang ada di dalam doa fajar ini. Yesus akan berkata, sabarlah hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
setiap kami di dalam nama Yesus. Kami terima kekuatan pagi ini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pagi ini hamba-Mu selesai menyampaikan open doors bagian yang ke-6. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Tuhan tidak pernah selesai berbicara, mengerjakan hidup kami, membajak hati kami. Tuhan, tolonglah kami agar kebenaran-Mu pagi ini tidak berlalu, tapi tersimpan dalam loh hati kami, terukir dengan tinta emas surgawi. Agar hari-hari ini di masa-masa kami ada di rumah, seperti kami dibawa Tuhan di atas puncak gunung seperti Raja Wali dan membarui kuat kami. Biarlah kami semua memiliki kekuatan surga hari-hari ini. Biarlah kami semua mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sebab Tuhan memberi garansi kepada kami. Waktu kami datang kepada Yesus sebagai pintu, maka jaminan yang akan kami terima adalah kami mendapatkan keselamatan. Bahkan kami mendapatkan padang rumput hidup yang berkelimpahan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan dalam nama Yesus. Pagi ini firman ini tergenapi di dalam hidup kami. Tak ada satupun yang tidak mengalami kuasa firman. Setiap kami mengalami kuasa firman, terjadilah di dalam nama Yesus. Hari ini hari yang diberkati, hari penuh kebahagiaan, hari penuh sukacita, hari penuh berkah, hari penuh mujizat, hari penuh kemuliaan Tuhan. Kami dalam proteksi ilahi, kami dilindungi, kami dijagai, tidak ada yang terpapar. Kami semua aman dalam tangan-Mu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Cuma Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu pandang kepada Yesus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel Allah beserta kita. Sampai kita jumpa dalam doa fajar besok pagi dalam open doors bagian yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Amin.